Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para kesepuhan DKM Mushola di sini, Ustadz Husin, Saad Amir, dan juga Ustadz yang lain yang mohon maaf saya belum tahu nama-namanya, juga para kesepuhan di RT sekitar sini. Semoga semuanya mendapatkan naungan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badan yang sehat, rizki yang lapang, umur yang panjang, dan juga berbagai nikmat. Kita terus berusaha meningkatkan syukur kita, baik kualitas dan kuantitas, karena kita berharap Allah akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tarda, sampai kamu puas dengan nikmat. Kapan kita akan akan puas dengan nikmat Allah? Di surga. Hanya di surga lah orang mendapatkan kepuasan. Kalau di dunia kan nggak ada puas-puasnya gitu ya. Nggak ada. Punya uang 100 juta pengen punya 1 miliar, punya 100 miliar pengen punya, ya, dan seterusnya gitu. Nggak ada habis-habisnya. Karena memang itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga memang nggak ada apa-apanya gitu. Makanya hanya kenikmatan surga yang membuat orang-orang akan merasa puas dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amir tempo hari, bahwa pengajian kita ini akan utamanya itu membaca tafsir, khususnya tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir Jalalain itu tafsir yang bukan jalan lain, tapi Jalalain. Apa artinya Jalalain? Jalalain itu artinya dua jalal. Kenapa dua jalal? Ternyata ini tafsir memang sangat unik. Ditulis oleh dua orang ulama. Separoh ditulis oleh sang guru, kemudian separoh terakhir ditulis oleh sang murid gitu. Gurunya bernama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sedangkan sang murid yang melanjutkan bagian akhir itu namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan magfirahnya untuk mereka berdua, dan melimpahkan kemanfaatan dari ilmu yang mereka tulis, yang kemudian kita baca, kita mendapatkan kemanfaatannya untuk dunia dan akhirat kita. Baik, kalau membaca tafsir, kemarin kan kita ngebahas tentang menuntut ilmu itu, diantaranya tujuan utama adalah untuk menjalankan kewajiban, agar ketika kita menjalankan kewajiban, kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya.
ya memang kita tidak bisa sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita sangat memuliakannya, sangat mengagungkannya, tapi beliau makhluk, bukan Tuhan, gitu ya. Kita tidak mentuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita sangat mengagungkan beliau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari mencontohkan beliau beristighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Apakah Rasulullah itu sering berbuat dosa? Ternyata tidak, sama sekali tidak. Karena Rasulullah itu memiliki predikat al-ma'sum sebagaimana nabi-nabi yang lain. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu makna penjagaan Allah adalah dijaga dari berbuat dosa. Maka Rasulullah dan juga para nabi lainnya memang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sebegitu banyak sampai 100 kali sehari? Beliau mengatakan bahwa karena memang tidak ada kesempurnaan pada makhluk. Artinya gini, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna, tapi ibadah kita nggak ada yang sempurna, syukur kita nggak ada yang sempurna. Maka kita selalu membutuhkan istighfar. Pertanyaannya, berapa kali kita istighfar sehari? Ada 100 kali seperti Rasulullah? Ada ya? Oh, nggak ada. Iya, kalau kita nggak ada 100 kali, gini, kira-kira 100 kali istighfar kita dibandingkan dengan 1 kali istighfar Rasulullah, lebih bagus mana? Lebih bagus 1 kali istighfar Rasulullah. Tapi aneh ya, yang istighfarnya paling bagus, terus istighfarnya banyak. Sementara yang istighfarnya nggak bagus, nggak banyak gitu. Ini ironi namanya, ironis. Ya, maka memang kita butuh sekali, sangat membutuhkan setiap hari kita untuk memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Nah, baik. Kemudian, walaupun dalam menjalankan amal ibadah itu kita mungkin tidak bisa sempurna, tapi kita memaksimalkan usaha kita agar ibadah kita bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, semampu kita. Nah, lalu kita kerucutkan lagi, di antara ibadah wajib yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Pertanyaannya, pertanyaan mulu ya dari tadi. Apakah sholat kita sudah yang terbaik atau belum? Nah, kita kan ingin terus belajar, terus ditingkatkan, terus diperbaiki. Di antaranya, sholat itu harus khusyuk. Nah, ini salah satu faktor kesempurnaan sholat adalah khusyuk. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk? Di antaranya, kita meresapi, menghayati setiap bacaan, bahkan gerakan dalam sholat yang kita baca dan kita lakukan. Lalu, bagaimana agar kita bisa menghayati bacaan-bacaan kita dari awal sampai akhir? Maka kita harus memahaminya dengan memahami maknanya. Nah, berarti kita mulai dari bacaan yang wajib. Kan ini tafsir, jadi iftitahnya enggak gitu ya. Jadi langsung ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, baik, karena memang Al-Fatihah ini surat yang paling penting di dalam Al-Quran, surat yang memiliki banyak sekali keistimewaan, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sering-sering membacanya.
Minimal kalau sholat kita sehari semalam hanya sholat wajib saja, berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17 kali. Padahal selain sholat wajib kita juga sholat sunnah. Selain sholat sunnah, wiridan kita juga baca Al-Fatihah. Dan momentum-momentum lainnya kita memang sering sekali membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita memang sangat membutuhkan Al-Fatihah di dalam hidup kita. Baik, lalu kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang Allah dan Rasulnya memerintahkan kalau kita membaca Al-Quran, awali dengan ta'awudz atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kita manusia, dan manusia itu selalu diintai oleh musuh. Oh, jadi kita punya musuh, kita cari musuh nih gitu ya. Bukan cari sih, emang dari dulu kita sudah ada musuh, yaitu setan. Cuman kadang kita sadar nggak sadar, yang harusnya dijadikan musuh itu malah jadikan teman, jadikan saudara gitu ya. Jadikan saudara, seneng berteman dengan setan. Kenapa? Karena kalau setan kan kecenderungannya sama dengan nafsu yang enak-enak. Bukan berarti kita nggak boleh ngambil yang enak-enak, tapi kita harus tahu mana yang enak-enak yang boleh diambil, mana yang enggak gitu. Nah, masalahnya setan itu suka menutupi informasi agar kita nggak mikir, pokoknya enak ambil gitu, mau boleh mau enggak enak ambil gitu. Nah, makanya ketika kita mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Padahal kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat suci, tapi kita disuruh baca ta'awudz. Bagaimana kalau kita baca koran, baca buku, baca WA gitu ya, baca apalagi pokoknya berbagai macam sumber bacaan, berarti kita lebih membutuhkan ta'awudz itu, bawa oleh setan kemana-mana sehingga kita tersesat di jalan, di rimba dan nggak tahu arah pulang. Itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita baca ta'awudz. Apalagi setan itu kan nggak kelihatan ya. Ada yang pernah lihat setan? Nggak ada ya. Kalau di TV-TV kayaknya ada penampakan gitu ya, setan itu nampak, kelihatan, bisa dimasukin ke botol ya. Nah, wallahu a'lam shawab. Yang jelas saya sih nggak mau lihat setan. Oh iya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat atau terkutuk, ar-rajim, yang memang setan itu merupakan pasukan iblis, dan iblis itu sejak dia membangkang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia adalah makhluk yang dilaknat. Dan iblis itu umurnya panjang. Bukan cuma panjang, iblis itu nggak mati-mati sampai hari kiamat baru mati. Nah, tapi kalau setan kan ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Kalau bangsa manusia ya sama seperti manusia secara umum. Kalau bangsa jin umurnya memang panjang-panjang, tapi tidak seperti iblis. Jin tetap ada matinya gitu. Matinya. Baik. Lalu kita baca bismillah, karena bismillah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sholat, ada yang bacaan Al-Fatihahnya itu bismillahnya pelan, ada yang keras gitu ya, kalau lagi baca sholat jahar. Kalau yang pelan itu mengikuti ulama yang berpendapat bismillahnya tidak termasuk surat Al-Fatihah. Sedangkan yang bacaannya jahar sama dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah gitu.
Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, tapi surat Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Kalau bismillahnya tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, jadi 6 dong, gitu ya. Ternyata nggak jadi 6 tetap, karena mereka berpendapat bahwa ayat 6-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, dan ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena tetap harus 7. Kenapa tetap harus 7? Karena kata hadis Al-Fatihah itu memang 7 ayat gitu. 7 ayat. Oh begitu ya. Nah seperti itu. Itu ahli ilmu yang masing-masing punya ilmunya, punya kajiannya, punya dalilnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Kenapa menjadi awal dari seluruh Al-Quran secara umum? Karena ternyata kita memahami, lalu mengimani, meyakini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim itu penting sekali. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, Allah memberikan kasih sayangnya di dunia kepada seluruh makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan kasih sayang khusus yang akan ia berikan kepada hambanya yang beriman, yang masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia berikan untuk makhluknya, tapi diberikannya itu enggak langsung semuanya. Lalu bagaimana pemberiannya? Ternyata pemberiannya dari 100 rahmat Allah, 100 kasih sayang Allah itu, 1 Allah berikan di dunia, dan 99 Allah simpan untuk diberikan nanti di akhirat. Subhanallah. Dan yang 1 itu adalah rahmat kasih sayang yang dengannya seorang ayah sayang kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, seorang kakak sayang kepada adiknya, bahkan seekor singa walaupun dia binatang buas, dia tidak mau makan anaknya. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Kalau dalam hadisnya sih sebenarnya contohnya bukan singa, tapi contohnya itu kuda. Rasulullah itu mencontohkan kuda itu juga mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia memiliki rasa sayang kepada anaknya. Sehingga kalau kuda lagi jalan, terus di situ di bawah ada anaknya, maka kuda akan mengangkat kakinya, dia tidak akan menginjak anaknya. Begitu sabda Rasulullah SAW. Jadi kasih sayang yang sekarang kita rasakan di dunia dengan sangat luar biasa ini hanya bagian dari 1 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara 99 itu akan diraih oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti, yaitu di surga. Kebayang nggak Pak Bu, bagaimana rahmat yang Allah curahkan di akhirat nanti? Enggak ya, enggak kebayang. Soalnya memang surga itu kenikmatan yang enggak bisa dibayangin gitu. Enggak bisa dibayangin ya. Nah, subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap segala sesuatu yang baik itu memang harus dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat kerja, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, gitu ya. Bismillah, semuanya diawali dengan bismillah. Lalu yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Jadi hamdu itu artinya pujian. Kenapa dalam menerjemahkan kata hamdu di dalam buku Quran terjemah itu ada kata segala. Kata para ulama yang mengajarkan tentang ilmu bahasa, gitu ya, ilmu bahasa Arab, termasuk bahasa Al-Quran. Alif lam dalam kata alhamdu itu disebut alif lam lil jinsi. Apa maksudnya? Maksudnya kata hamdu di sini mencakup seluruh jenis pujian, segala jenis pujian, baik pujian Allah untuk makhluknya atau pujian Allah untuk zatnya, atau pujian makhluk untuk sesama makhluk, atau pujian makhluk manusia untuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian Allah untuk zatnya banyak contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Malik. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagian dari pujian Allah untuknya, untuk zatnya. Kemudian kalau pujian Allah untuk makhluknya, contohnya Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman bahwa engkau wahai Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung, azim gitu. Jadi azim itu kalau orang Arab, azim itu kan bahasa Arab ya. Kalau orang Arab menggunakan kata ini biasanya ketika dia menyaksikan satu keajaiban yang membuat dia takjub. Azim gitu kata mereka. Kalau kata orang-orang mana ya? Orang barat misalnya amazing gitu ya. Amazing gitu. Itu azim. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan azim untuk makhluknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu contoh pujian Allah untuk makhluk. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk untuk sesama makhluk. Misalkan, Neng, Dek, ini bajunya cantik sekali. Ini Adek cakep sekali, pinter banget. Nah, itu pujian. Dan yang terakhir, pujian kita makhluk untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, gitu ya. Nah, itu artinya kita memuji Allah dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Itu adalah pujian makhluk untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk pujian-pujian tersebut, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pujian-pujian itu, yang pertama, jika ada orang yang dipuji, maka jangan kegeeran. Sebenarnya hal yang dipuji itu semata milik Allah. Allah pinjamkan kepada kita. Kita sedang punya kecerdasan, ketampanan, kecantikan, kekuatan, kekayaan. Semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ada orang yang memuji, kita kembalikan kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menyampaikan pujian-pujian itu juga? Ketika kita menyadari dan memahami semuanya milik Allah, maka pujian hanya kita sampaikan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin Allah meridhoi pujian-pujian kita. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Walaupun itu dalam bahasa Arabnya
tidak selalu Rabb, gitu ya. Tidak selalu Rabb. Kalau kita baca zikir la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau di situ kata Tuhan itu bahasa Arabnya bukan Rabb tapi ilah, gitu ya, ilah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di sini Tuhan itu bahasa Arabnya Rabb. Sebenarnya Rabb itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sang pemilik alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi alam semesta ini kan ini sekali, kompleks sekali, gitu ya. Sangat-sangat kompleks dengan berjuta-juta atau mungkin bermiliar-miliar atau mungkin angka yang bisa kita sebutkan itu nggak cukup untuk menghitung makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata semua makhluk berjalan menjalankan tugasnya sebagai makhluk dengan ketertiban masing-masing. Setiap hari matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu berjalan, gitu ya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, sudah dulu mungkin kita pernah belajar ya di sekolah, ada teori-teori tentang terjadinya bumi, terjadinya alam semesta ini. Nah, ada di antaranya orang yang nggak percaya Tuhan yang mengatakan alam semesta ini terjadi atas sebuah kebetulan, gitu, bukan karena ciptaan Allah. Kenapa? Ya karena memang dia nggak percaya Tuhan, gitu, nggak percaya adanya Tuhan. Jadi ada seorang penulis buku, judulnya Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang yang keagungannya itu maha agung, gitu. Nah, di dalam buku itu beliau menulis tentang satu ilustrasi, gitu ya, untuk membantah orang yang mengatakan alam semesta terjadi karena kebetulan, ya, karena kebetulan. Dia memberikan ilustrasi begini: jika di dalam sebuah ruangan ada lemari, lalu di lemari itu ada kardus yang berisi huruf-huruf, katakan ada 1000 huruf dari A sampai Z, gitu. Lalu tiba-tiba terjadi gempa, yang gempa ini mengguncang bumi, dan lemari yang ada di ruangan tadi ambruk, gitu ya, jatuh. Ketika ambruk, huruf-huruf yang ada di kardus itu tumpah, gitu ya, tumpah. Pertanyaannya, pertanyaannya, mungkin nggak ketika huruf-huruf itu tumpah, dia tercipta menjadi sebuah novel atau cerpen, gitu, atau artikel? Mungkin. Itu padahal teori kemungkinan dalam logika matematika itu ada, tapi saking kecilnya kemungkinan kita menganggapnya itu sebuah kemustahilan. Kalau baru 1000 huruf saja sudah mustahil, bagaimana kalau tadi berjuta-juta, bermiliar-miliar? Sama sekali kemungkinannya itu zero, gitu, nol. Maka itu membuat kita semakin yakin tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul Alamin, pengatur, pencipta alam semesta ini. Subhanallah. Termasuk ketika kalau dulu mungkin Ustaz Amir sering nonton, gitu ya, ada video yang dibuat oleh orang Turki yang nggak tahu sih sekarang nasibnya beliau itu gimana. Cuman video itu misalkan menggambarkan begini, ada ini tunas, gitu ya, misalkan 1 biji kacang, kemudian bagaimana dia tumbuh. Kita kan kadang menemukan ada kacang-kacangan yang jatuh di jalan, ternyata tumbuh juga, gitu, tumbuh juga, padahal tempat dia tumbuh itu tanahnya keras,
Pertanyaannya, bagaimana daun yang sangat lemah, yang sangat lunak bisa menembus tanah yang keras itu? Itu terjadi baru dari ayat pertama dan kedua. Memang surat Al-Fatihah ini luar biasa. Jadi mohon maaf kalau agak panjang, sayang kalau Al-Fatihah pembahasannya terlalu pendek gitu. Ya. Kemudian kita satu ayat lagi ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena di ayat yang ketiga ini memang kalimatnya sama dengan ayat yang pertama, yaitu ayat Bismillah, yaitu kembali menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Jadi 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu terus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Terakhir ayat keempat, Maliki Yaumiddin, itu juga masih merupakan bentuk pujian kita untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin itu artinya Allah yang merajai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Hari ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, seluruh makhluk itu mati. Itu tiupan yang pertama. Ya, tiupan yang pertama. Semua makhluk yang hidup itu mati semuanya. Di situ hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memang tidak pernah mati. Karena Allah adalah zat Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan pihak lain. Maliki Yaumiddin, Allah ingin mengajarkan kepada kita, jika tadi ada di antara kita orang-orang yang punya fasilitas-fasilitas di dalam kehidupan, orang kaya raya atau pejabat gitu ya, pejabat baik pejabat mulai dari RT sampai presiden gitu ya, atau apapun, jangan sampai kita kemudian merasa bangga dan menjadikan jabatan-jabatan itu untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita harus menjadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau jadi Bapak RT kan banyak ya orang yang minta bantuan. Oh, orang Pak RT mah bantu mulu gitu ya, bantu warga terus, bantu warga. Subhanallah, luar biasa Bapak RT. Nah, begitu juga dengan kepangkatan-kepangkatan yang lain, bagaimana kita jadikan untuk sarana menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, baik, jadi ini ayat 1 sampai 4 ketika kita baca nanti sambil direnungi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Nah, barangkali sampai situ dulu. Kalau masih ada waktu, mungkin barangkali ada yang mau bertanya gitu ya, Ustaz ya? Oh iya, silakan. Tadi dikatakan Iblis akan sampai hari kiamat. Iya, baik. Ini sejajar dengan malaikat. Baik, sudah. Memang sebenarnya Iblis itu dulunya sejajar dengan malaikat sebelum dia sombong dan membangkang Allah tadi gitu ya, membangkang Allah. Dan sebenarnya sih gini, yang mendapatkan fasilitas itu justru cuma iblis. Iblis, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis, lalu
iblis minta privilege gitu ya, minta fasilitas khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menjadikan saya makhluk terlaknat, maka izinkan saya untuk menyesatkan manusia yang bisa disesatkan, dan hidup saya panjang baru mati di hari kiamat gitu. Jadi saat itu udah apa ya, udah kayak transaksi aja gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul gitu. Makanya ini kan, kalau tadi setan itu ada jin, ada manusia, iblis itu sebenarnya dari bangsa jin gitu. Makanya pasukan iblis dari bangsa jin mungkin lebih nyambung ya komunikasinya dengan iblis itu. Jadi bagaimana arahan-arahan untuk menyesatkan manusia itu terpola, terprogram, terencana gitu. Itu iblis dari setan dari bangsa jin itu di antara pasukan-pasukan iblis untuk menyesatkan manusia, tapi juga iblis punya pasukan untuk menyesatkan manusia, setan dari bangsa manusia sendiri. Monggo kalau ada lagi. Oh iya, monggo. Ini masalah Al-Fatihah, Pak. Ya. Misalkan kita sebagai makmum, karena Al-Fatihah itu kan lebih penting. Ya. Ketinggalan lama imam, kita datangnya belakangan. Kita belum sempat baca Al-Fatihah, udah ruku atau sujud, itu sholat kita sah apa enggak? Oh, baik ya. Jadi ketika kita masbuk, baru Allahu Akbar, imam sudah ruku, kita nggak sempat baca Al-Fatihah, apakah sholat kita sah atau tidak? Ternyata sholatnya sah dan rokaatnya dapat satu gitu. Jadi sebenarnya kan baca Al-Fatihah itu rukun gitu ya, rukun yang harus dibaca dalam setiap rokaat. Tapi bagi makmum yang masbuk itu mendapatkan keringanan, dia diperintahkan untuk tetap mengikuti imam. Jangan sampai ketika kita masbuk kemudian baru takbir, imam udah ruku, kita baca Al-Fatihah dulu. Kita tetap ikut ruku bersama imam. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang makmum yang masbuk bisa bareng ruku bersama imam, maka dia dapat hitungan rokaat gitu. Dapat hitungan rokaat, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Itu memang para ulama sepakat tentang hal itu. Kalau yang lain ada pembahasan yang beda-beda, tapi kalau berkaitan dengan makmum yang masbuk itu sepakat bahwa ininya pembahasannya seperti itu. Rokaatnya tetap dihitung. Jadi kalau tadi kita udah bareng ruku sama imam, jangan nambah rokaat lagi gitu. Konsekuensinya kan gitu ya. Jadinya konsekuensi logisnya, kita udah, kalau salat maghrib itu berarti udah 3 rakaat, udah jangan nambah lagi karena satunya juga udah dihitung gitu. Karena ada yang mengatakan katanya kalau ketinggalan Al-Fatihah itu kan udah sah soalnya kan ditambah berapa aja. Ya, tadi sih kalau ininya kesimpulan dari pembahasan para ulamanya tetap sah gitu. Ya, dan gimana? Batasannya ruku. Betul, batasannya ruku ya. Ya, ruku. Nah, kalau udah lewat dari ruku, misalkan nih, yang mungkin cukup gampang digambarkan, ketika kita sampai ke masjid, ternyata imam udah kunut gitu, itu berarti udah lewat ruku, berarti kita udah nggak dapat rokaat, kita ikut kunut, tapi nanti subuhnya nambah 2, gitu, 2 rokaat, karena kita rokaatnya belum dapat. Itu contoh ya, yang udah lewat ruku gitu. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi imam yang kalau telah membaca surat Al-Fatihah, terutama kita bingung imam yang bukan surat wajib tapi yang tidak dikeraskan Al-Fatihahnya, Ustaz. Iya. Bagusnya gimana gitu, Ustaz? Karena ada emang imam itu cepet banget, kita baru setengah udah selesai gitu. Apakah kita mau cepet juga Pak? Kita sesuai dengan bisaan kita gitu, Ustaz. Iya, kalau bisa cepat. Jadi sebenarnya sih memang gini, namanya sholat berjamaah, imam dan makmum itu dua-duanya terikat gitu. Terikat maksudnya kalau imam harus memperhatikan makmum, makmum harus memperhatikan imam gitu. Kalau imam sholatnya, bacaannya dan lain-lain jangan terlalu panjang dan jangan terlalu cepat gitu. Sebenarnya gitu ya sebenarnya. Begitu juga dengan makmum. Kalau imam sudah melakukan satu gerakan, maka makmum jangan menunda-nunda. Makmum itu harus ikut gitu. Termasuk kalau misalkan ada yang kadang nih, mohon maaf, ketika sujud karena ingin berdoa dulu, makmum lama walaupun imam sudah bangun gitu ya. Sebenarnya sih itu boleh, cuman yang terbaik bukan yang itu gitu. Yang terbaik itu tetap mengikuti imam langsung gitu ya, mengikuti imam langsung. Terus gimana dong? Kita kan pengen doa di waktu terbaik dalam sujud, yaitu ternyata diarahkannya yang bebas-bebas itu di sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah. Nah, kalau yang Bapak tanyakan tadi, jadi kalau mungkin bisa kita cepat bisa selesai bareng dengan imam, maka dicepatkan gitu ya, dicepatkan dengan kadar yang tetap menjaga kaidah-kaidah gitu ya, kaidah. Soalnya baca Al-Quran itu kan harus menjaga kaidah-kaidah gitu. Tapi kalau tidak, maka itu namanya uzur gitu. Uzur, walaupun kita baca Al-Fatihahnya tidak selesai, ikut ruku, lagi-lagi seperti yang masbuk tadi gitu. Seperti yang masbuk tadi, ini kategori uzur yang Al-Fatihahnya dimaafkan, boleh sholatnya tetap lanjut dan rokaatnya tetap tidak masalah, sudah ditanggung sama imam. Itu. Jadi yang imamnya kecepatan atau sebenarnya nggak cepat, cuman makmumnya lupa gitu. Ya Allah, kok imam udah mau ruku saya belum Fatihah gitu. Nah, itu juga ruku aja gitu, ruku. Karena tadi apa namanya? Itu namanya memang dalam syariat itu ada yang disebut dengan uzur. Uzur yang dibolehkan, yang dimaafkan gitu. Ya. Kan ada namanya tumanina ya? Ya, betul. Tumanina itu masuk rukun atau enggak? Ya, betul. Tumanina itu betul sekali saat masuk rukun, tapi kalau dalam pembahasannya itu rukun itu berkaitan dengan gerakan. Jadi mulai ada apa tumanina gitu ya. Mulai ada rukun tumanina itu pada ruku. Kalau dalam pembahasan itu kan ini, rukun sholat itu ada yang 13, ada yang 17 gitu. Nah, yang 13 itu, yang tumakninahnya itu disebut satu kali. Sedangkan yang 17, tumakninahnya disebut 4 kali. Walaupun yang satu kali juga nyebutnya tumakninah pada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud gitu. Kenapa dalam gerakan-gerakan itu? Karena begini, sebelum melakukan gerakan untuk pindah ke rukun yang lain harus tumakninah gitu. Nah, itu rukunnya itu di situ. Jadi kalau kita ruku sebelum bangun untuk i'tidal, maka kita harus sudah mentumakninahkan anggota tubuh kita pada posisi ruku gitu. Jangan gini gitu. Jangan seperti apa ya? Seperti bangau minum mungkin gitu ya, atau seperti ayam makan gitu. Nah, itu contoh ruku. Jadi sebenarnya tapi yang namanya sholat itu kan harus tumakninah, harus
khusyuk. Jadi kalau kecepatan sih memang kurang bagus gitu, kecepatan kurang bagus. Kalau nggak tumanina sih nggak sah. Jadi yang ada di sholat viral yang tarawih 21 rakaat tidak salah. harus dilihat lagi apakah ada tumaninahnya atau enggak sih. Karena saya juga pengalaman sholat kayak gitu dulu. Jadi harus dilihat ini cepatnya itu, kalau sampai tidak ada tumaninah jadinya sayang, tidak sah sholatnya gitu. Dan tadi sholat itu kan, apalagi sholat sunnah, kita itu kan mau menghadap Allah, menyembah Allah gitu, makanya kalau bisa jangan terlalu cepat gitu. Oh iya, baik. Ya. Ukurannya sih sederhananya atau gampangnya gini. Kita ruku nih, posisi ruku, mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim 1 kali, itu sudah cukup untuk dikatakan ruku kita ada tumaninah gitu. Walaupun hanya 1 kali, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu lebih panjang gitu. Artinya lebih sempurna tumakninahnya, apalagi kalau 3 kali. Tapi minimal seukuran kita membaca subhana rabbiyal azim itu sudah dihitung dapat tumakninahnya gitu. Tumakninah. Sudah masuk ya? Baik, kalau tidak ada lagi, berarti untuk malam ini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita bimbingan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah di jalan yang diridhoinya. Kita terus mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dibantu oleh para ulama untuk memahaminya dengan tafsir-tafsirnya. Untuk malam ini mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.